zawalul ghadabi birriyadati wa ghairiha, hilangnya sifat marah dengan latihan menahan marah, wa ghairiha, dan seumpamanya riyadhah itu. Jadi artinya orang yang pemarah, orang yang penyarikan itu bisa ampih penyarikan, bisa ampih jadi orang penyarikan dengan melatih diri, dengan membiasakan diri dengan cara-cara tertentu, sehingga sifat penyarikan itu bisa hilang pada dirinya. Nah, sebagaimana kita mengetahui bahwa sifat marah itu perlu ada dalam diri kita. Dengan marah itulah kita bisa menjaga diri, keluarga, menjaga agama dengan marah. Tapi yang dicela itu adalah pemarah. Nah, pemarah artinya penyarikan. Nah, itu yang diusahai supaya jangan lagi jadi orang penyarikan. Bukan sama sekali menghilangkan marahnya, bukan. Ya'lam annahu madamal insanu yuhibbu syai'a wa yakrahu syai'a fala yakhlu minal ghaizi wal ghadab li'annahu min muqtadat tab'i. Ketahuilah bahwa selama manusia itu mencintai sesuatu, membenci sesuatu, maka dia tidak sunyi dari sifat ghaiz dan ghadab. Selama kita masih mencintai sesuatu, membenci sesuatu, masih ada dalam diri kita, maka pasti ada marah. Kita cinta lawan diri kita, ada yang mengganggu, lalu marah. Nah, kita cinta lawan harta, ada yang ganggu harta, lalu marah. Selama masih ada cinta benci dalam hati, maka marah itu pasti ada. Nah, kecuali orang sudah kada ada lagi yang dicintainya, nah itu mau ampihnya marah. Ini lawan diri yang kada cinta, apalagi orang lain. Nah, itu hilang sifat marah. Selama masih ada cinta benci dalam hati, maka adalah marah itu. Tidak sunyi daripada ghaiz wal ghadab. Ghaiz itu marah juga, cuma masih dalam hati. Kalau masih dalam hati menggurak, nah itu ghaiz. Tapi kalau sudah tak keluar, ghadab bahasa Arabnya. Jadi marah itu kalau masih dalam hati, bahasa Arabnya ghaiz. Kalau sudah tak keluar, bahasa sipak napakah misalnya, bermamai kan, nah itu ghadab. Nah, ghadab. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu kadada ghaiz. Allah itu ada hanya ghadab. Nah, ghadiballah, Allah marah. Nah, ghadabullah ala zalimin. Nah, ghadab. Allah kadada ghaiz. Ghaiz itu manusia. Manusia punya hati, selama dalam hati disebut ghaiz. Sudah tak keluar disebut ghadab. Itu bahasa Arabnya. Sama sombong, selama masih dalam hati, bahasa agamanya kibir. Kalau sudah tak keluar kesombongan, takabur. Nah, itu beda. Illa annahu qad tufidur riyadatu fi mahwi quwwatih, melainkan bahwa terkadang berguna latihan itu pada menghapuskan kekuatan marah. Nah, kalau dilatih itu bisa ampih penyarikan. Wadzalik, yang demikian bil mujahadah, berjuang. Nah, berjuang bang. Orang penyarikan itu supaya ampih jadi penyarikan harus berjuang. Wa takallufil hilmi wal ihtimali muddatan, dan menyandang, memaksa sifat hilim dan menyandang satu masa. Orang yang masih mengusahakan sifat hilim
itu namanya tahallum. Tapi kalau sudah jadi sifat dirinya namanya hilim. Nah, orang tuh kada pemarah, dia marah kalau sudah disuruh agama hanya marah. Selama agama kada menyuruh marah, hanya kada marah. Nah ini hilim. Kalau orang masih latihan untuk bisa itu disebut tahallum. Hatta yasir al-hilmu wal ihtimalu khuluqan rasikha, sehingga dengan latihan itu jadilah sifat hilim, menyandang, merupakan perangai yang tertanam dalam dirinya. Pariyadatu laysat liyan'adima ghaizul qalbi li'annahu ghairu mumkin. Latihan itu bukanlah untuk menghilangkan marah, itu kada mungkin. Menghilangkan sama sekali marah kada mungkin. Walakin tetapi liyasta'milahu ala haddin yastahibbuhu syar'u wa yastahsinuhul aqlu. Tetapi latihan itu untuk mempergunakan marah atas batasan yang disukai oleh agama dan dibaguskan oleh akal. Latihan itu bukan membuang marah, tapi mengendalikannya supaya marah kitanya dipuji oleh agama. Kalau anak kita bini-bini misalnya digoda laki-laki, mesti marah kita. Agama menyuruh marah, akal nyuruh marah. Kalau bini kita diganggu laki-laki lain, kita harus marah. Nah itu marah yang terpuji, marah yang terpuji. Tetapi marah itu pun ada juga batasan-batasannya. Nah, kayak apa bentuk marahnya kalau anak kita ini digoda laki-laki? Kayak apa marahnya kalau bini kita digoda orang? Kayak apa marahnya kalau sepida kita diganggu orang? Marah disuruh, tapi ada batasannya marah. Jangan sampai membunuh orang. Gara-gara sepida diganggu orang dibunuh, tuh kelebihan marahnya. Kada sesuai sepida lawan bunuhan itu. Nah, kada sesuai. Jadi marah itu disuruh di kala-kala tertentu, namun ada batasannya. Sampai di mana kemarahan itu. Nah, itu yang perlu latihan tadi. Wa dzalik bi kasri sauratihi wa tad'ifihi, demikian itu dengan cara memecahkan kekuatan marah, melemahkannya, hatta la yashtadda hayjanul waizi bil batin, sehingga tidak bersangatan gejolaknya marah itu pada batin. Wa yanhadahu, dan sampailah wayantahi, sampailah lemahnya itu marah, ila anna yazhara asaluhu bil wajhi, sampai bahwa tidak nampak bekas marah itu bil wajhi, pada wajahnya. Nah, berubah wajah itu sudah paling tinggi. Nabi kita kalau ada orang yang melanggar hukum Allah, marah Nabi. Tapi marahnya Nabi kada sampai berkata kasar, kada sampai menampiling orang. Tetapi marahnya Nabi itu adalah paling sampai mirah mukanya. Nah, itu batasan paling tinggi marah sudah. Paling tinggi marah sampai berubah wajah Nabi menjadi kemirah-mirahan. Wa qad yatasawwaru faqdul waizi bi ghalabati nazari tauhid, terkadang terupa hilangnya kemarahan itu dengan menangnya memandang tauhid. Memang sifat marah itu bisa hilang kalau orang ini punya tauhid yang kuat. Orang yang sudah punya tauhid yang kuat, yang kadang melihat lagi ada fi'il melainkan fi'il Allah, nah itu bisa hilang marahnya. Apapun yang dilihatnya ini adalah perbuatan Allah, itu sudah menyatu dalam dirinya. Nah ini bisa hilang sifat marahnya. Au bi ayyi alama anna Allah yuhibbu minhu alla yagtaza, atau dia mengetahui bahwa Allah cinta dari dia, bahwa dia tidak marah.
fatutbi'u syiddatu hubbihi lillah ta'ala, memadamkan sangat cintanya dia kepada Allah, ghaizahu, akan kemarahannya. Aw bi ayyastaghilal qalbu bidaruriyyin ahamma minal ghadab, atau bahwa sibuk hati dengan sesuatu yang penting, yang lebih penting dari marah. Fala yakunu fil qalbi, tidak ada dalam hati, muttasi'un, sesuatu yang luas, lil ghadab, untuk marah, listighalihi bi ghairi, karena dia sibuk dengan selain marah. Fa inna istighraqal qalbi, karena tenggelamnya hati, bi ba'dil muhimmat, dengan sebagian yang penting, yamna'ul ihsas, mencegah rasa, bima'adahu, dengan selainnya. Jadi kemarahan itu bisa hilang, terkendali dengan tauhid. Yang kedua, dengan mengingat, kalau aku tahan marah, aku dicintai Allah. Kalau aku tahan marahku, aku dicintai Allah. Itu bisa terkendali. Dan bisa pula menyibukkan hati dengan yang lebih penting. Ini mau aku besar sarik, ini terbangkalai kena. Nah, baik aku menyelesaikan ini. Nanti bisa juga cara mengendalikan marah itu. Bayanul asbab al-muhayyijah lil ghadab, ini keterangan sebab-sebab yang membuat marah, menggerakkan marah, mengubarkan marah. Qad arafta anna ilaja kulli illatin bihasmi maddatiha wa izalati asbabiha. Engkau sudah tahu bahwa mengobati tiap-tiap penyakit dengan menutup bibitnya dan menghilangkan sebabnya. Kalau kita hendak menyembuhkan penyakit, tutup jalannya, tutup jalan penyakit. Orang darah tinggi, jalannya apa? Salah satu makan daging banyak, lalu darah naik. Nah, hendak darah jangan naik, tutup jalannya, jangan makan daging banyak. Itu salah satu contoh. Marah itu penyakit, ada jalannya di mana timbulnya. Kalau hendak mengendalikan marah, tutup jalannya. Nah, itu. Fala budda min ma'rifati asbabil ghadab, maka perlu mengenal sebab-sebab marah itu. Wa asbabul muhayyijatu lahu, sebab-sebab yang mengubarkan bagi marah, hiya az-zahwu, sombong. Orang yang sombong itu mudah datang marah, baik sombong dengan harta, baik sombong dengan ilmu, baik sombong dengan pangkat, baik sombong dengan keelokan. Nah, sifat sombong itu bila ada pada diri kita, itu jalan untuk marah. Dikit saja orang kada terhormati, mono sarik saja. Kenapa? Ini merasa perlu dihormati. Ini anggap dirinya ini mulia. Kenapa? Karena dia sugih. Yang menganggap dirinya ini mulia. Kenapa? Karena dia berilmu. Ada aja orang menghormati, anak marah aja tuh. Nah, itu salah satu sebab sombong. Wala ujbu, yang kedua ujub, melihat keistimewaan itu ulahan seorang. Ini banyak beramal asa seorang, banyak berbuat baik asa seorang. Nah, orang macam ini mudah juga datang marah, mudah. Wal mizahu, bersenda gurau, bagaya. Bagaya ujung-ujungnya kan bakalahi. Bagaya bersenda gurau. Nah, ujung-ujungnya kayaknya marah. Wal hazal itu bagaya juga, cuma kebanyakan dengan perkataan. Kalau mizah itu bersenda gurau dengan tingkah laku, perbuatan. Nah, bagaya. Kalau hazal ini khusus pandir. Wal huz'u, maulu-ulu, wa ta'yiru, mencela, wal mumaratu, berdebat, wal mubaddatu, berlawanan, kada sama.
Inya ke 7A, kita ke 7B. Nah itu mudah timbul marah karena berlawanan pilihan. Wal wadaru, menipu, wasyiddatul hirsi, basangatan tama, ala husulil mal wal jah, atas dapat harta, dapat pangkat, mudah marah. Kepingin sugih, kepingin dapat pangkat, nah, itu menimbulkan marah. Ada aja orang menghalangi lo marah aja. Nah jadi pala buddha wahiyya bi ajma'iha akhlaqun radi'ah mazmumatun syar'ah, semua itu sifat-sifat tadi akhlak tercela yang dicela pada agama. Wala khalasa minal ghadab, seseorang tidak bisa lepas dari marah ma'abaqai hadhil asbab, kalau sebab itu ada. Kada bisa, kada kau mengendalikan marah kalau kita masih memelihara sombong, masih memelihara tamak, masih melihara ujub, masih ketujuh bergaya, maka ada mau marah pasti ada. Fala budda min izalatiha bi afdaliha, maka mau tidak mau menghilangkan sifat-sifat tadi dengan lawan-lawannya. Bayam bagi antum intazahwa bitawadu, seyogianya dia mematikan sombong itu dengan tawadu. Tawadu. Nang sombong dengan harta itu bisa penyarikan orangnya. Caranya supaya ampi sarik kada kawa, kalau kada datangkan tawadu maka. Nah, selama masih sombong kada ada tawadu, penyarikan itu kada mau ampi. Orang yang sombong dengan ilmu kada bakal ampih penyarikannya selamanya belum tawadu. Nah, dengan tawadu. Wa tulital ujba bi ma'rifatika bi nafsik, dan engkau matikan sifat ujub dengan mengenal diri engkau. Kan ujubnya orang yang merasa harap karena mampu. Ini berbuat kebaikan, rasa inya nang kawa, orang kada nang kawanya. Inya kawa berbuat ini, membaca Quran kawa 10 juz sehari, orang kadang sanggupnya, aku jangan sanggup. Nah itu ujub orangnya. Orang kada kawanya sembahyang selama 100 rakaat, sekampungannya kada kawa, aku jangan kawa, itu ujub orangnya. Nah orang macam ini mau pemarah. Kalau dari situ datangnya marah, mesti menghilangkan ujub dulu, karena sumbernya di situ. Wa tuzidul fakhra, engkau hilangkan keangkuhan, min bi annaka min jinsi aqalli makhlukin, dengan bahwa engkau itu dari jenis paling sedikit makhluk. Sombong itu ada macam-macam bahasanya. Kalau yang disombongkan itu ilmu itu dalam diri hendaknya. Yang disombongkan itu nasab keturunan, itu dalam diri. Itu bahasa agamanya kibir, sombong. Kalau yang disombongkan itu yang di luar diri, harta itu di luar diri, pangkat di luar diri. Kalau itu yang disombongkan, bahasa agamanya fakhar, sama sombong juga. Tapi tergantung apa yang disombongkannya. Izin nas yajma'uhum bil intisab abun wahid, karena manusia itu menghimpunkan akan mereka pada keturunan satu bapak Adam, semuaan di situ. Wa innamal fakhru bil fadail, dan keangkuhan itu, kebanggaan itu dengan kemuliaan. Wal fakhru wal ujubu, sombong dan ujub itu akbarur razail, paling besar kehinaan. Fa'amal mizahu, adapun orang yang pemarah karena datangnya di senda gurau, di bagaya, fatuziluhu, dia hilangkan ketujuh bagaya itu bitasyagul, dengan sibuk bil muhimmatid diniyah, dengan kepentingan agama, allati tastau'ibul umur, yang menghabiskan umur, wa tabdulu an, dan yang lebih daripadanya.
Orang ketiga bagaya itu orang yang sudah masuk surga, maka orang yang ketiga bagaya itu orang yang sudah pasti masuk surga, ayo aja bagaya. Aman masih belum pasti masuk surga, banyak dosa, apa bagaya-gaya. Jangan mau urus itu, banyak lebih penting diurus daripada bagaya itu. Wa ammal huzalu, sama aja bagaya juga. Fatuziluhu, engkau hilangkan bil jiddi, dengan bersungguh-sungguh, fi talabil fadail, mencari keutamaan, wal akhlaqil hasanah, akhlak yang baik, wal ulumid diniyah, ilmu agama, allati tuballighuka, yang menyampaikan engkau ila sa'adatil akhirah, kepada kebahagiaan akhirat. Wa ammal uzhu, adapun mencela, maulu-ulu. Ketujuh maulu-ulu. Fatuziluhu, engkau hilangkan bitakarrum, dengan memuliakan diri an iza'in nas, daripada menyakiti orang. Wa bisyanatin nafsi, menjaga diri an ayyustahza'abik, dari bahwa diulu-ulu dengan engkau. Jadi jangan hendak maulu-ulu orang, jangan hendak bakal lakuan diulu-ulu orang. Amun kita masih penyarikan berpakaian, jangan jadi ulu-ulu orang. Pakaian pemudilnya pada orang, diulut orang kena sarik, nah ganti pakaian itu supaya yang diulu-ulu orang. Wa amat ta'yiru, mencela, fadil hazari, dengan menjaga, anil qaulil kabih, dari perkataan jahat, wasyanatin nafsi, menjaga diri, an murril jawab, dari pahitnya jawab. Wa amma syiddatul hirsi, adapun bersangatan tamak, fabis sabri ala murril ais, dengan sabar atas pahitnya kehidupan, bil qanaati, dengan sifat qanaah, biqadri darurah, dengan kadar darurat, talaban li'izil istighna, karena menuntut bagi mulianya terkaya, wa tarabbu'an, dan enggan an zulil hajat, dari kehinaan hajat. Jadi itu sumbernya marah. Orang yang penyarikan itu kada lepas dari itu. Kenapanya penyarikan? Bisa karena ini sombong, bisa karena ini ujub, bisa karena ini tamak. Nah, supaya ampih penyarikan, sumbernya itu diurus. Nah, selama sombong masih ada, orang yang penyarikan karena sombong, kada bakal ampih penyarikannya. Wa kullu khuluqin min hadhil akhlaq, wa sifatin min hadhihi sifat, tiap-tiap akhlak dari ini akhlak, sifat dari ini sifat, yabtakiru fi ilajihi, berhajat mengobatinya, ila riyadah, kepada latihan, wa tahammuli masyak, bersangatan tamak, fabis sabri ala murril ais, dengan sabar atas pahitnya kehidupan, bil qanaati, dengan sifat qanaah, biqadri darurah, dengan kadar darurat, talaban li'izil istighna, karena menuntut bagi mulianya terkaya, wa tarabbu'an, dan enggan an zulil hajat, dari kehinaan hajat. Jadi itu sumbernya, membawa seberat biji sesawi daripada sombong. Amun kesombongan itu kada diobati, kada bakal masuk surga. Mengobati kesombongan itu merupakan sumbernya marah, itu susah. Wahasilu riyadatiha, hasil latihannya itu ar-ruju'u, kembali, ila ma'rifati wa iliha, mengenal tipu dayanya, bahayanya. Sombong memang kada keobati, ini bahaya. Apa bahayanya kalau aku sombong? Penyarikan, mati kada kau ke surga. Orang dalam surga aja kalau sombong diusir iblis, apalagi yang di luar surga ada sombong, kada bakal masuk surga. Nah, kalau marahnya itu asal dari kesombongan.
watan piraan kubiha, dan agar la litarghaban nafsu anha, agar benci dirinya daripada itu sifat-sifat tadi dan lari dari kejahatan sifat-sifat itu. Mengobati itu apa aja kadang nyamannya. Orang mau obati pasti sakit karena penyakit. Nah, mengobati penyakit tadi pun sulit juga. Nah, sombong. Summal muwazabatu ala muwazabati addadiha muddatan madidatan hatta tasira bil adat hayyinatan ma'lubatan ala nafsi. Kemudian mengakali atas mengakali lawannya sifat-sifat tadi satu masa yang panjang, sehingga jadilah itu menjadi kebiasaan yang mudah, yang jinak atas dirinya. Jadi mengobati marah, cari datangnya marah di mana? Oh, karena aku ini sombong. Nah, obati sombongnya. Sombongnya hampir otomatis hilang marahnya. Nah, mengobati sombong ini perlu waktu yang panjang. Selama kita masih mengusahai sifat sombong ini supaya hilang, walaupun kita kada berhasil, kita mati ada harapan selamat. Tapi sudah ada usaha. Kita ini belum bersih dari sombong, tapi selalu kita usaha macam-macam, cari amaliyahnya, cari praktiknya macam apa supaya jangan sombong nih. Kada tuntung mati selamat. Kenapa? Karena sudah ada usaha. Memang celaka itu orang yang kada berusaha menghilangkan sombongnya itu. Mati, nah di situ dengan hadis Nabi tadi kada bakal masuk surga. Faizan mahat anin nafsi faqad zakat wa tatahharat an hadhir razail, bila mana sudah terhapus itu sifat-sifat yang tidak baik tadi dari diri, maka sungguh bersih dirinya, suci dari ini sifat-sifat yang hina. Wa takhallasat aidan, maka lepas juga diri itu anil ghadab, dari marah, alladhi yatawalladu minha, yang mana marah itu lahir daripada razail tadi. Jadi kada perlu berpikir menghilangkan marahnya itu kada kawa. Jadi menghilangkan marah, cari apa sebabnya. Nah, itu yang diobati sebabnya itu. Wa asaddu bawa'isi ghadab inda aksar juhal tasmiyatuhum al-ghadab syaja'atan wa izatan nafsin hatta tamilan nafsu ilaihi wa tastahsinah. Bersangatan yang mendorong bagi marah menurut kebanyakan orang jahil. Orang jahil menyebut marah itu pemberani, kemuliaan diri. Nah, ini istilah yang salah. Marah itu dianggap berani. Nah, sehingga orang katuju marah karena dianggap berani. Nah, itu wahada minal jahli, itu jahil. Orang berani itu kada tentu pemarah. Orang pemarah justru banyak orang penakutan. Nah, jadi kalau ada hubungannya antara pemarah dengan pemberani. Jangan disamakan bila marah itu orang berani, kada tentu. Nah, itu mengolah timbulnya datang marah karena dianggap baik karena berani. Wahada minal jahli, ini jahil. Bal huwa maradul qalbi, marah itu sebujurnya penyakit hati, wa nuqsan aklin, dan kurangnya akal. Nah, wa yu'alaju hadal jahilu, diobati orang jahil ini bi antutla alaihi hikayatu ahlil hilmi wal afwi, dengan bahwa dibacakan atas orang jahil itu kisah-kisah orang pemaaf. Kisah Nabi kita, bagaimana Nabi kita dihina, sidin kada marah, padahal Nabi paling mulia manusia. Orang paling mulia manusia jadi kada marah, kita nang kada mulia ini marah lah. Nah, itu wa mastuhsina minhum, dan yang dibaguskan dari mereka min kazmil ghais, daripada menahan marah. Jadi orang pemarah ini salah satu caranya juga mengobatinya,
banyak-banyak membaca buku nang kisahnya kisah orang pemaaf, itu membantu juga. Tentang janji-janji Allah kepada orang yang menahan marah, itu membantu untuk mengurangi sifat pemarah tadi. Fa inna dzalik manqul 'anil anbiya wal ulama, itu yang demikian kisah-kisah orang pemaaf, kisah-kisah orang yang kada pemarah, itu banyak dinukil dari para nabi-nabi dan para ulama. Nah, jadi macam-macam cara untuk menghilangkan sifat pemarah itu. Nah, kemudian bayan ilajil wadab ba'da haijanih ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. يا أيها الرجل من شفاعة صلوا عليه سلموا تسليما اللهم صل وسلم